Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustadz, bagaimanakah hukumnya seorang janda yang menikah tanpa ada wali? Karena menikahnya ini diam-diam, Ustadz, dikarenakan takut keluarganya ada yang tidak setuju kalau dia menikah lagi. Keluarganya tidak setuju itu dosa, kecuali kalau dia menikah dengan yang tidak kufu. Kalau dia menikah dengan yang tidak kufu, maka boleh keluarganya tidak setuju. Tapi kalau dia menikah dengan laki-laki yang kufu, siapa yang tidak setuju? Dosa. Walinya ketika menolak, dosa. Menolak permintaan janda maupun perawan, sama saja. Kalau minta dinikahkan dengan fulan, datang kepada ayahnya, abah nikahkan saya dengan Ustadz Zainul, dan kufu, ya, walaupun jangan nak, itu sudah punya istri. Oh, enggak apa-apa abah, misalnya. Maka abahnya tidak boleh menolak, haram menolak. Boleh mengarahkan kepada laki-laki lain, jangan nak, sama Ustadz yang sana saja masih berjaga, ya, sama-sama Ustadz. Nah, tak nikahkan, tidak ada masalah untuk abah karena dia ada wali mujbir, asalkan anaknya perawan. Tapi kalau selain abah atau abah tapi orangnya sudah janda, tidak bisa sudah, karena dia tidak bisa menikahkan dengan tanpa izin dari si janda. Nah, jadi tidak ada kesempatan untuk menolak, dosa. Nikah itu keperluan, kebutuhan, jelas ya, kebutuhan. Nah, kemudian janda melakukan pernikahan dengan tanpa wali, ya tidak bisa. Oh, kan ada mazhab yang wis ojo golek mazhab beliau. Ya, kita berhati-hati dalam bab nikah itu lebih bagus. Loh, nanti orang tua saya enggak, kalau orang tua sampai ngomong dulu sama abahnya, kalau abahnya menolak atau saudaranya menolak, pertama mereka dosa, kedua laporkan kepada KUA. Ada kasus penolakan wali. Bahasa fikihnya itu adl. Ya, saya pernah baca di salah satu KUA waktu dia hadir pernikahan salah satu kerabat di KUA. Loh, di KUA itu ada tulisannya kasus-kasus di mana seorang hakim boleh menikahkan, diantaranya adalah kasus adl, penolakan wali. Saya lihat, oh berarti KUA ini ya belajar pisan, ya, belajar bab nikah pisan, iki ono bab adl bareng. Nah, bagaimana kasus adl itu? Adl itu apabila seorang wanita sudah balik, dewasa, balik, akalnya sudah sempurna, ya, bukan safihah, meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu, bukan dinikahkan secara mutlak ya, aku nikahkan, itu tidak jelas. Dinikahkan dengan laki-laki tertentu yang laki-laki itu sudah kufu, maka haram bagi wali untuk menolak. Bila walinya menolak, dia bisa datang ke hakim atau ke KUA mengatakan bahwa ayah saya menolak. Nanti yang dilakukan KUA adalah mendatangkan bapaknya beserta calon suami dan 2 saksi, memerintahkan bapaknya untuk menikah. Nikahkan anakmu, tidak mau, KUA yang menikahkan. Bapaknya tidak mau datang. Kalau bapaknya tidak mau datang, tidak memenuhi panggilan hakim, menolak untuk datang, maka hakim langsung bisa menikahkan. Jelas? Dan kasus adl ini hanya bisa dinikahkan oleh hakim resmi pemerintah, bukan dengan muhakkam, menjadikan orang sebagai hakim, ya, nang ustadz, nang kiai, tidak, harus hakim resmi pemerintah. Jelas? Boleh pakai muhakkam itu kalau tidak ada wali, walinya tidak ada. Kalau tidak ada itu artinya tidak punya wali, hidup sebatang kara, makdum atau mafgud. Ya, kalau walinya gaib, ya, walinya orangnya di Jember, walinya di Pasuruan, maka harus pakai hakim resmi. Jadi wali hakim itu hakim resmi, bukan kiai, ustadz dijadikan hakim. Paham? Ini yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad saya katakan dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam pernikahan jangan pakai pendapat lemah, apalagi pendapat di luar mazhab.
memakai pendapat di luar mazhab, ya. Sampai karena apa? Karena di situ kadang-kadang ada syurut, ada guyut yang kita tidak ngerti. Akhirnya kita pakai separuh-separuh, jadinya kita nggak jelas. Nah, jadi berhati-hati dalam bab nikah itu penting, ya. Baik, tadi kalau ini si perempuan punya calon yang kufu Ustaz ya. bagi Kufu keluarga. harus kufu dalam sisi nasab, dalam sisi agama. Agama itu apa? Laki-lakinya bukan fasik, perempuannya solihah, laki-lakinya soleh, afif dan afifah. Jangan laki-laki fasik, ya, gak kufu. Kemudian pekerjaannya kufu. Kadang-kadang pedagang dilamar, misalnya putri pedagang dilamar oleh tukang jahit, nggak kufu. Dilamar oleh satpam, nggak kufu, ya. Jadi pekerjaan pun harus kufu. Kemudian sama-sama merdeka, insya Allah merdeka semuanya. Dan yang terakhir, normal, selamat daripada cacat yang membolehkan fasakh. Bukan orang yang cacat atau penyakitan seperti gila, lepra, belang, dan terpotongnya kemaluan atau tidak bisa bangun, tidak bisa ereksi, disfungsi. Dan kalau perempuan tertutup kemaluannya dengan daging ataupun tulang. Bukan seperti itu, ya. Baik, tapi kalau seandainya ini wali atau orang tua ini punya calon yang sama-sama kufu tapi memiliki kelebihan Ustaz. Mungkin dia karena kaya, jadi ada sisi kelebihannya. Dengan penolakan seperti itu apakah masih dosa? Loh, gini, kalau walinya itu wali mujbir, ya boleh dia mendahulukan pilihannya daripada pilihan putrinya. Tapi kalau wali yang tidak mujbir, maka dia tidak bisa memaksakan, karena apa? Dia tidak bisa menikahkan tanpa seizin si perempuan. Dia mengatakan, kamu saya nikahkan dengan ini. Nah, dia tidak mau gimana lagi? Nah, kalau si perempuannya mau, tidak ada masalah. Tidak mau gimana lagi? Dia kalau tidak sama pilihannya tidak mau menikah. Nah, itu dia. Jelas ya? Itu banyak orang yang tidak paham sehingga semena-mena terhadap perempuan dan dengan tidak mau menikahkannya. Jangan, dosa. Soal iki adikku iki tidak genah, ben rabi mesti cerai, gak tepak golek bojo. Loh, aja ngono, sampean lek kate golek sing tepak dudukno. Kalau dia mau ya nikahkan, kalau dia tidak mau ya selesai. Jangan cuma bisa ngomeli orang tapi apa? Tidak menunjukkan hak perkara yang tepat. Kalau sudah adik sampean cocok dengan seseorang, ya jangan tolak. Jangan kemudian berasumsi, oh gue bakal cerai mana? Loh, sampean neru ta? Ya, pangeran ta sampean iki. Nah, jadi jangan begitu. Kalau itu kufu, nikahkan. Ya, nikahkan. Soal nanti cerai atau tidak, ya doakanlah. Biar pernikahan adik sampean itu tadi itu bahagia, tidak menjadikan perceraian. Begitu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.